Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Allah GPDI Mataram. Sukacita Allah biar senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita rindu menyatukan hati kita. Kita mau satukan roh kita. Kita mau menyembah Dia, Yesus Tuhan yang kita sembah. Kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menaikkan sorak-sorai kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami punya Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, sukacita Allah ada di dalam kami. Dan kami rindu memberikan yang persembahan yang terbaik bagi Allah kami. Di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa sembahyang kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita mau katakan berkat kemurahan-Mu Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupanku. Dan biarlah hatiku menaikkan pujian dan penyembahanku di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, amin Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada sampai hari ini Tuhan. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu. Amin Yesus. Aku hidup hari ini,
kasih Tuhan, kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Sebab kebaikan-Mu yang selalu baru Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab berkat kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Dan kita mau mengagungkan Dia pagi hari ini. Kita mau katakan Engkau Allah yang terbesar dan termulia di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin, haleluya. Biarlah pagi hari ini kita mau katakan segenap hati kami rindu memuji Engkau. Segenap jiwa kami rindu mengagungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari coba malah katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan dengan semangat, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau Allah kami yang terbesar dan mulia dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia,
Dia Allah kita yang besar dan mulia. Kita tetap bangkit berdiri dan kita mau katakan kepada Tuhan, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang menyanggupkan kami. Haleluya Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Bukan karena hebatku Tuhan, bukan karena hebatku, bukan karena mampuku, tapi karena Kau selalu bekerja dalamku. Karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Bukan karena hebatku, bukan karena mampuku, tapi karena Kau selalu bekerja dalamku. Pagi hari kita saudara melakukan gerakan dengan iman saudara ya. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini ada dalam permasalahan, ada di antara saudara yang mungkin di dalam kesusahan. Itu seperti Goliat Tuhan saudara ya di depan kita. Tapi biarlah pagi hari ini kita mau katakan bagai Goliat di depanku, tapi itu semuanya roboh. Karena siapa Tuhan? Karena siapa saudaraku? Karena Tuhan Yesus. Sama-sama katakan bagai Goliat, masalah di depanku. Bagai Goliat, masalah di depanku. Katakan dengan iman. Dia roboh karena Tuhan, perkara dahsyat dan mujizat terjadi. Semua Tuhan lakukan buat kita. Tuhan lakukan. Kami percaya dengan iman kami, segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Sebab Dia Allah yang setia saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah peduli dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bapa Kau setia Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan.
bagi kehidupan kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang haleluya. Kau setia Bapa, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Bapa. Kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan bila sebentar lagi kami rindu mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu, berbicaralah Tuhan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami peralaskan doa sembahyang kami. Di dalam satu nama yang hidup Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap sehat, tetap merasakan bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kita sekalian. Saudara, mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya bacakan. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mempelajari Bilangan pasal yang ke-13 Saudara, dan Bilangan pasal yang ke-14 berisikan Saudara fakta cerita mengenai proses dan kegagalan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian pada kesempatan pertama. Pada pasal yang ke-13 Saudara berbicara tentang 12 orang dari setiap suku bangsa Israel yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian selama 40 hari. Di pasal 14 Saudara menggambarkan tentang pemberontakan umat Israel yang menolak
masuk tanah perjanjian dan malah memilih untuk pulang kembali ke Mesir. Kita semua tahu saudara kisahnya. Ada 10 orang pengintai menyampaikan kabar bohong dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini saudara. Mereka berkata negeri itu sangat berbahaya. Bahkan untuk penduduknya sendiri. Orang-orang yang kami lihat di sana sangat besar badannya. Mereka raksasa dikatakan. Dan kami ini seperti belalang. Beda saudara dengan 2 pengintai lainnya. Kaleb dan Yosua saudara. Keduanya berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sangat bertolak belakang bukan? Ya. Karena ulah 10 pengintai, bangsa Israel memberontak kepada Musa dan Allah. Dan lebih percaya kepada mereka. Tuhan menghukum bangsa ini. Dari 40 hari saudara, masa pengintaian. 1 hari dihitung 1 tahun. Maka 40 tahun mereka harus mengembara dahulu di padang gurun. Dan tidak bisa masuk tanah perjanjian pada kesempatan yang kedua. Sayang 1000 kali sayang saudara. Karena ulah 10 orang pengintai ini. Semua orang Israel dewasa, kecuali Kaleb dan Yosua, harus mati membusuk di padang gurun. Janji Tuhan pun bisa lepas saudara dari orang percaya sekarang ini. Jika kita berperilaku seperti bangsa Israel pada waktu itu, lebih percaya kepada berita bohong, berita busuk, bukan kepada kebenaran janji firman Tuhan. Apa yang kita pelajari saudara dari kisah ini? Ternyata saudara, sungguh sangat disayangkan. Bangsa Israel lebih percaya cerita bohong atau berita busuk saudara. Pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Allah yang menuntun mereka keluar daripada Mesir itu sangat luar biasa. Baru saja, belum lama saudara, terjadi. Dengan takjub mereka melihat 10 tulah dijatuhkan kepada orang Mesir. Tetapi saudara, bangsa Israel diluputkan. Tidak tersentuh oleh bencana yang menimpa orang Mesir. Dan saudara, ketika terakhir pasukan Firaun mengejar, Laut Teberau terbelah dan dengan mudah bangsa Israel berjalan dalam bentangan air laut sampai ke seberang. Di padang gurun saudara, kalau kita melihat tandus dan kering. Tetapi Tuhan membuka mata air sehingga tidak ada saudara umat yang mati kehausan. Pengalaman yang luar biasa saudara, terhapus seketika ketika berita bohong, kabar busuk itu dari ke-10 pengintai. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga banyak pengalaman yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Tantangan demi tantangan dalam dunia usaha, dalam ekonomi, dalam pekerjaan mungkin yang kita alami beberapa waktu ini saudara, terbukti saudara dapat kita lalui. Tantangan di dalam rumah tangga, dalam kesehatan, tekanan demi tekanan mungkin yang harus kita alami sebagai orang percaya saudara, kita lewati bersama dengan Yesus dengan cara yang ajaib saudara. Ya. Sekarang ini saudara, dalam kurun waktu lebih kurang 4 bulan lebih saudara, sampai masa yang mungkin kita belum tahu kapan akan berakhir, kita sedang menghadapi satu tantangan berat, yaitu pandemi COVID-19. Di dalam keadaan seperti ini, dengan tidak menutup mata saudara, kita juga melihat banyak berita-berita yang menyesatkan. Banyak berita-berita yang bohong saudara. Ada yang membuat orang ketika mendengar berita ini makin takut. Tetapi ada yang justru saudara membuat orang menjadi lengah, tidak peduli, dan masa bodoh dengan kondisi di sekelilingnya.
Kalau saudara mungkin pernah membaca saudara dalam beberapa surat kabar elektronik 1 minggu yang lalu saudara, berita tentang seorang pria berusia 30 tahun asal Texas, Amerika Serikat. Dia terkena COVID-19 dan kemudian saudara dia meninggal. Setelah ditelusuri, ternyata pria ini saudara pernah menghadiri satu pesta yang sengaja dibuat. Mereka yang hadir adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa penyakit COVID-19 ini berbahaya dan mematikan. Padahal kita tahu saudara pada waktu itu 1 minggu yang lalu saudara 135.000 orang di Amerika mati karena COVID-19. Dan banyak yang hadir di pesta COVID ini saudara. Dan mereka saudara rata-rata orang muda yang merasa kebal, tidak mungkin terkena. Naas, justru sebaliknya. Banyak yang terkena dan salah satunya adalah pemuda ini. Di saat-saat terakhir di dalam kehidupannya, pemuda ini mengatakan penyesalan kepada dokter yang merawatnya. Mengapa dia begitu percaya berita hoaks? Mengapa dia harus hadir pada pesta maut itu, saudara? Saudara, memang ada batasan umur. Ya. Di bawah 12 tahun, di atas 60 tahun, seseorang bisa mudah terkena COVID dan dapat berakibat fatal. Tetapi saudara, bukan berarti orang yang berusia 12 sampai 60 tahun saudara, kalau kena tidak berbahaya saudara. Kalau kita lihat data yang ada saudara, hari-hari ini justru banyak orang yang dalam range umur ini yang terkena. Dan mereka pun banyak yang meninggal. Saudara, mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk kita sebagai anak Tuhan bisa menyaring dan membuang berita-berita busuk agar kita tidak tersesat. Hal yang kedua saudara, kalau kita lihat dari kisah yang ada, ternyata pendapat orang banyak bukanlah menjadi satu tolak ukur atau jaminan untuk sebuah kebenaran. 10 orang saudara dibandingkan dengan 2 orang, menang mana? Oh pasti 10 orang. Karena suara mayoritas. Di hadapan manusia mungkin berlaku hukum ini saudara. Tetapi tidak di hadapan Tuhan. Yosua dan Kaleb mendasarkan seluruh hati dan pikiran mereka benar-benar kepada rencana dan kehendak Tuhan akan tanah perjanjian. Mereka berkata saudara di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keren saudara. Orang yang dipakai Tuhan itu tidak ngawur dan sembrono bertindak. Kalau kita sedang dihadapkan dalam satu masalah dilema saudara, atau pilihan yang sulit, bahkan jalan buntu dari masalah yang sedang kita hadapi, mari saudara jadikan firman Tuhan satu landasan saudara untuk melangkah, untuk berpijak. Karena apa saudara? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, terjemahan bahasa Indonesia masa kini saudara berkata, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajarkan manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi ketika anak Tuhan dekat dan diisi selalu oleh firman Tuhan, maka hidupnya pasti menurut kemauan Tuhan. Bukan kalau ada masalah baru datang kepada Tuhan, atau kalau sudah mentok, menyerah, baru minta solusi, baru berdoa kepada Tuhan. Kita pasti saudara sebel ketemu orang seperti ini. Ya. Kalau punya teman datang menyapa kita,
baik-baik dengan kita. Kalau dia lagi butuh, ya. Kalau enggak saudara, dia cuek. Kita dikacangin. Ya. Bahkan saudara mungkin di belakang kita dia jelek-jelekan nama kita. Kita aja sebel saudara. Saya percaya juga Tuhan sebel dengan orang seperti ini. 10 orang yang dipilih dan wakil daripada suku Israel ini berkata, tanah perjanjian Tuhan itu negeri yang sangat berbahaya. Bahkan untuk penduduknya sendiri. Orang-orangnya bertubuh raksasa. Saudara, perhatikan saudara. Ya, Tuhan murka saudara dengan orang-orang seperti ini. Bilangan 14 ayat 37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Jangan percaya orang seperti ini. Saudara. Apalagi saudara jadi orang seperti ini. Ya. Kita sudah jelas lihat apa akibatnya saudara. Yang ketiga saudara. Mari seperti Yosua dan Kaleb. Fokus pada janji Tuhan. Setia sampai janji itu digenapi. Perempuan yang mengeluarkan lelehan darah saudara 12 tahun. Tuhan jawab imannya dengan luar biasa. Minggu lalu kita belajar tentang Eneas. 8 tahun lumpuh dan harus tertidur hanya berbaring saja di tempat tidur saudara. Tuhan sembuhkan. Bahkan saudara ada yang 38 tahun sakit di pinggir kolam Bethesda. Tuhan sembuhkan. Berapa lama saudara masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini? Baru beberapa bulan. Ya. Dan saya percaya tidak sesulit-sulit amat seperti yang kita bayangkan. Masakan saudara kita tidak bisa menahan diri dan kita fokus pada janji Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah kita tetap setia dan mengandalkannya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Haleluya Yesus. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, segala
segala yang terjadi di hidupku. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, serahkan seluruh kehidupan saudara ke dalam tangan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Dia mempunyai waktu yang terbaik dan tepat pada waktunya. Haleluya. Sekali lagi, segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Bapa dalam surga, kami boleh mengamini Tuhan, bahwa dalam setiap jejak perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan, tetapi kami harus selalu bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari di depan kami Tuhan, kami boleh melihat ada begitu banyak tantangan, rintangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tetapi seperti janji firman-Mu di dalam kehidupan kami, ketika kami percaya dengan sungguh dengan iman kami Tuhan, kami tidak goyah sedikit pun dengan janji-Mu Tuhan, maka kami boleh merasakan Engkau menggenapi setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati setiap kami yang ada Tuhan di rumah saat ini Tuhan. Dalam apapun yang boleh kami kerjakan, apapun yang kami boleh lakukan Tuhan, melindungi, menjaga, memelihara keluarga kami yang ada Tuhan. Dilepaskanlah, dibebaskanlah kami, dihindarilah kami daripada segala sakit penyakit, terutama pandemi COVID-19 yang ada Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan keluarga kami ada dalam perlindungan dan penjagaan yang penuh daripada Engkau sendiri Bapa. Engkau menolong juga bangsa kami Indonesia yang ada Tuhan di waktu-waktu yang tidak mudah ini Tuhan. Kiranya dari Bapak Presiden, Menteri yang ada Tuhan, sampai pemerintah pusat maupun ke daerah semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Allah yang memimpin, Allah yang memberikan hikmat, supaya setiap kami Tuhan boleh terlepas dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dan kami bersatu hati Tuhan, supaya setiap rumah tangga demi rumah tangga yang ada Tuhan saat ini, Engkau menilik satu persatu Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan di dalamnya. Kami serahkan seluruh yang ada Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku sekalian, puji nama Tuhan, kita masih akan ibadah online saudara sampai akhir Juli, ya, sambil kita melihat perkembangan yang ada di daerah kita ini. Ya, kita tahu Kota Mataram dan Lombok Barat saudara masih merupakan zona merah. Ya, tetap berhikmat saudara, tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, kalau bisa kita tidak berada di ruang publik, tetapi kita tetap lebih banyak waktu kita berada di rumah. Ya, kiranya Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga dan memelihara kita sekalian. Amin.